bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah, yang saya hormati segenap pengurus pimpinan pusat Aisyah, Bapak Ibu-ibu segenap pimpinan wilayah yang menjadi utusan dari masing-masing wilayahnya, dan para peserta yang saya hormati dan saya cintai. Pertama, tentu saya bersyukur pada siang menjelang sore ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Itu yang dia tebang dari hutan, itu namanya masyarakat subsisten. Berbeda dengan masyarakat industrial. Kebutuhan kita hanya 10 kubik membangun rumah, tapi yang ditebang bisa ratusan kubik. Karena apa? Yang mereka pentingkan itu adalah bagaimana mengkapitalisasi modal. Jadi kekayaan itu ditumpuk sebanyak-banyaknya, tidak berdasarkan kebutuhan. Nah, di dalam masyarakat yang model semacam ini, Bapak Ibu sekalian, itu maka kemudian ada yang disebut sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan. Jadi di dalam masyarakat subsisten tidak akan bisa kita jumpai orang itu menjadi kaya karena kekayaannya selalu didistribusikan. Makanya apa? Kemudian diciptakan sebuah mekanisme di dalam kehidupan masyarakat di mana kekayaan itu harus didistribusi dengan cara apa? Memperbanyak kenduri dan selamatan. Nah itu. Jadi selamatan dan kenduri itu adalah cara mendistribusikan kekayaan. Oleh karena itu di dalam masyarakat yang semacam ini, mereka yang disebut sebagai orang yang terhormat adalah orang yang paling banyak mendistribusikan kekayaan lewat selamatan dan kenduren. Nah itu. Jadi hartanya nggak ngumpul karena right de passage gitu ya. Jadi ritus dari kelahiran sampai kematian itu bisa berpuluh-puluh jumlahnya. Baru hamil 4 bulan saja sudah ada kendurennya itu. Nanti 7 bulan ada kendurennya lagi. Lahir semengen. Terus gitu banyak sekali sampai kematian. Kematian pun berturut-turut itu sampai beberapa kali. Sehingga hanya untuk memenuhi kebutuhan ritus dari kelahiran sampai kematian pun kita akan bisa menjumpai banyak selamatan dan kenduren dilakukan. Belum lagi kenduren dan selamatan yang lain, seperti orang menikah dan seterusnya. Itu cukup banyak. Maka etos ekonomi masyarakat subsisten itu sangat rendah. Nah, Muhammadiyah itu lahir dalam konteks masyarakat yang semacam itu. Maka kalau kemudian pendekatan dakwahnya itu lebih puritan, rasionalis, itu memang kebutuhannya seperti itu, Pak. Kebutuhannya seperti itu. Artinya apa? Pendekatannya adalah purifikasi dakwahnya. Jadi dipurifikasi sedemikian rupa agar kemudian jumlah selamatan itu berkurang, tidak terlalu banyak, kayak gitu. Nah, maka caranya ya kita kembalikan kepada ajaran Nabi. Kalau ada kelahiran ya cukup akikah sekali saja, kan begitu. Itu. Jadi diefisiensikan. Maka dakwah purifikasi dalam konteks masyarakat semacam itu mendapatkan tempatnya, mendapatkan kedudukannya. Nah ini menjadi penting untuk menjadi merdeka. Itu tidak cukup kita itu melakukan perlawanan bersenjata, tapi harus ada orang yang memang bekerja untuk memintarkan orang. Nah ketika keterbelakangan semacam itu, maka agama yang dibawa, risalah agama atau risalah Islam yang dibawa yang disebarkan oleh Muhammadiyah itu dalam rangka tadi melakukan proses rasionalisasi terhadap beberapa sistem kehidupan. Nah maka kemudian istihadnya menjadi pendekatannya purifikasi dan kemudian rasionalisasi. Maka kemudian diintrodusir itu anti takhayul, bid'ah dan khurafat. Anti bid'ah dan khurafat. Meskipun nanti mungkin Kiai Sa'ad akan menjelaskan lebih lanjut apa itu takhayul, bid'ah dan khurafat. Nanti saya nyinggung sedikit-sedikit saja. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian
Mengapa Muhammadiyah itu disebut sebagai kelompok atau organisasi dan pergerakan Islam yang dikenal sebagai Puritan? Cirinya 3. Secara teoritis cirinya 3. Apa yang disebut sebagai etos Puritan itu? Yang pertama adalah menerima pemuliaan Tuhan sebagai tujuan dari semua eksistensi. Bahasa kitanya, ini kan bahasa sosiologi agama. Bahasa kitanya adalah libtigo imardotillah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan di dalam proses dakwah itu tadi, itu adalah dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu apa? Di dakwah dan segala aktivitas yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu dan orang-orang Puritan itu dimaknai sebagai panggilan Tuhan. Gitu, sebagai panggilan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, ini yang menjadi etos Puritan itu adalah, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim Puritan itu ketika berdakwah itu dalam rangka di samping beribadah kepada Allah atau melayani Tuhan, tetapi juga punya orientasi kesejahteraan publik. Nah, ini yang membedakannya Bapak Ibu sekalian. Tidak semata-mata bersifat purifikatif dalam akidah, tetapi di dalam kehidupannya itu berorientasi pada kesejahteraan publik, kesejahteraan